Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Ibu ucapkan terima kasih kepada anak-anak telah mengikuti kegiatan konseling kelompok pada pagi ini. Sebelum lebih lanjut kegiatan konseling kelompok, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu lanjutkan ya. Ibu mau tanya nih, mengikuti kegiatan konseling kelompok? Belum pernah, Bu. Baik, pernah, sebelumnya apakah ada yang tahu apa itu konseling kelompok? Belum tahu, Bu. Belum tahu, Bu. Baik, kalau belum tahu Ibu jelaskan ya. Jadi konseling kelompok adalah proses dinamis yang dilakukan oleh konselor untuk membantu memberikan jawaban dan saran atas masalah yang dialami oleh klien. Tujuannya di sini untuk agar klien itu mempunyai wawasan luas, terhindar dari gejala kecemasan, dan terjadinya perubahan tingkah laku pada klien, sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimilikinya. Sudah paham anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu, paham. Baik, Ibu akan menjelaskan tahap selanjutnya. Pada kegiatan konseling kelompok ini, anak-anak harus mengetahui bahwa dalam konseling kelompok ini terdapat 4 tahapan, yaitu tahap pembentukan, tahap peralihan, tahap kegiatan, dan tahap pengakhiran. Di kegiatan konseling kelompok ini, Ibu juga berharap pada anak-anak nantinya hadir di sini dengan sukarela tanpa ada paksaan dalam menyampaikan ide atau pendapat terbuka apa adanya. Apabila mempunyai paksaan dalam menyampaikan ide atau pendapat terbuka apa adanya, apabila mempunyai pengalaman atau pendapat dapat disampaikan dengan baik tanpa ada rasa ragu. Di kegiatan konseling kelompok ini tentunya ada aturan yang harus ditaati dan menjaga kerahasiaan antar anggota kelompok. Untuk hal positif dari topik ini, anak-anak bisa sharing ke teman-teman terdekat sebelum Ibu melanjutkan, kita sepakati dulu waktunya. Ibu menyampaikan kegiatan ini selama kurang lebih 35 menit. Apabila kegiatan ini sudah selesai dari 35 menit, maka akan kita akhiri. Tetapi jika kurang dari 35 menit, kita lanjutkan atau tidak. Bagaimana anak-anak? Lanjut, Bu. Lanjut, Bu. Baik, sebelum melanjutkan kita perkenalan dulu ya. Kalian menyebutkan nama, hobi, dan asal. Dimulai dari Ibu ya. Perkenalkan, nama Ibu Alfrida Rianitami, biasa dipanggil Nita. Hobinya traveling, asal dari Jepara. Silahkan dilanjut Mbak Adinda. Perkenalkan, nama saya Adinda Dwi Kartaji. Hobinya nonton drakor, asalnya dari Pemalang. Selanjutnya Mbak Sistia. Perkenalkan, saya Siti Ningrum, asal Pemalang, hobi mendengarkan musik. Selanjutnya Mbak Mukti. Kenalkan, nama saya Mukti Lestari, asal dari Pemalang. Hobi saya membaca. Selanjutnya Mbak Aning. Perkenalkan, nama saya Harumayu Anindya, biasa dipanggil Aning. Saya dari Pemalang, hobi saya nonton film. Selanjutnya Mbak Tika. Perkenalkan, saya Alni Purtika Megaleli, biasa dipanggil Tika, asal dari Pemalang, hobinya makan. Selanjutnya Mbak Tanti.
Perkenalkan, nama saya Rustanti Ramadhani, biasa dipanggil Tanti, asal dari Pati. Hobi saya menari. Selanjutnya Mbak Neza. Sepertinya kendala sinyal ya. Iya, Bu, Baik. sepertinya. Ya. Baik, sudah selesai semua ya perkenalannya. Selanjutnya Ibu bertanya sekali lagi kepada anak-anak, apakah anak-anak sudah yakin untuk memahami kegiatan konseling kelompok yang akan kita lakukan ini? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik anak-anak, kalau sudah untuk mempersingkat waktu, apakah anak-anak sudah siap mengikuti kegiatan selanjutnya? Siap, Bu. Siap, Bu. Siap. Baik anak-anak, Ibu akan menjelaskan pada kegiatan konseling kelompok ini terdapat dua topik. Yang pertama ada topik bebas dan yang kedua ada topik tugas. Topik tugas di sini adalah topik yang berasal dari Ibu. Misalnya Ibu kemarin mengeser informasi topik tugas tentang bahaya narkoba. Sementara topik bebas berasal dari anggota kelompok, artinya topik belum ditentukan, nanti kita sepakati bersama. Topik apa yang kita bahas pada kegiatan kali ini? Baik anak-anak, untuk konseling kelompok ini kita akan menggunakan topik bebas, artinya kegiatan ini belum memiliki topik, tetapi kita akan sepakati bersama topik apa yang kita bahas. Ibu persilakan untuk menyampaikan topik secara sukarela, secara bergantian. Dimulai dari Mbak Tanti. Tentang bullying, Bu. Baik, dari Mbak Dinda. Tentang itu, Bu, sulit menabung. Baik, dari Mbak Sistia. Mungkin tentang rasa kurang percaya diri, Bu. Baik, dari Mbak Harnum. Sulit mengendalikan emosi, Bu. Baik, dari Mbak Mukti. Tentang pergaulan bebas, Bu. Selanjutnya dari Mbak Aleri. Tentang kesulitan belajar, Bu. Baik, topik yang kalian sampaikan bagus-bagus ya. Punya siapa dulu yang akan kita bahas pada pagi ini? Punya Mufti Lestari, Bu. Baik, punyanya Mbak Mukti ya. Apakah ada yang mau berpendapat mengenai permasalahan Mbak Mukti? Dan apa yang kalian ketahui tentang pergaulan bebas itu? Dari Mbak Aning? Saya, Bu. Pergaulan itu salah satu bentuk perilaku menyimpang yang mana bebas yang dimaksud adalah melewati batas-batas. Pergaulan bebas ini sering kita dengar di lingkungan maupun dari media massa. Dari Mbak Sistia? Pergaulan bebas itu kumpulan dari berbagai perilaku remaja secara sosial dan tindakan kriminal. Gitu, Bu. Baik, Ibu akan menjelaskan lebih singkatnya lagi ya. Pergaulan bebas adalah salah satu bentuk perilaku menyimpang yang melewati batas kewajiban, tuntutan, aturan, syarat, dan perasaan malu. Begitu. Ibu mau tanya, apa saja faktor penyebab pergaulan bebas? Dimulai dari Mbak Tanti. Faktornya yaitu rendahnya kontrol diri, terus nilai-nilai keagamaan cenderung kurang, terus gaya hidup yang kurang baik. Baik, dari Aleri. Saya
penyebab pergaulan bebas, antara lain rendahnya taraf pendidikan keluarga, teman sebaya, terus perhatian orang tua dan pengaruh internet, Bu. Baik, Ibu akan menjelaskan lagi ya. Faktor-faktor penyebab pergaulan bebas itu ada 4. Yang pertama, keadaan bisa menyebabkan remaja terjerumus pada pergaulan bebas. Hal ini dikarenakan remaja masih labil serta memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Yang kedua, lingkungan tempat tinggal. Lingkungan serta tempat tinggal juga sangatlah berpengaruh pada perilaku remaja. Yang ketiga, menjalin pertemanan yang kurang baik. Pertemanan juga sangat mempengaruhi perilaku, merasa sulit untuk menolak karena atas dasar pertemanan. Yang terakhir, keadaan ekonomi. Keadaan ini juga sangat mempengaruhi perilaku remaja, karena remaja tidak mendapatkan akses informasi tentang bahaya pergaulan bebas, seperti penggunaan narkotika bebas dan lain sebagainya. Apakah kalian sudah paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Nah, menurut kalian bagaimana cara mengatasi pergaulan bebas? Silakan, ada yang mau menjawab dari Mbak Adinda? Menurut saya, cara untuk mengatasinya itu dengan mengisi waktu luang yang bermanfaat atau dengan kegiatan positif. Misalnya mengembangkan bakat atau berolahraga, terus menjalin serta hubungan yang harmonis dengan orang tua, terus memilih. Dari Mbak Mukti? Cara mengatasinya yaitu memperkuat pendidikan agama sejak dini, membentuk karakter positif, dan menambah wawasan serta pengetahuan khususnya tentang dampak pergaulan bebas. Baik, Ibu akan menjelaskan secara detailnya ya. Cara mengatasi pergaulan bebas itu seperti memperbaiki cara pandang, jujur pada diri sendiri, menanamkan nilai ketimuran, menjaga keseimbangan pola hidup, dan banyak beraktivitas secara positif. Begitu, apakah kalian sudah paham? Sudah paham, Bu. Sudah, Bu. Sebelum melanjutkan kegiatan ini, Ibu mau bertanya, apakah Mbak Mukti sudah jelas terhadap penjelasan dari teman-teman? Sudah jelas, Bu. Baik, kalau sudah, kita melakukan selingan dulu ya. Ibu mempunyai satu permainan, yaitu permainan sambung kata. Cara bermainnya yaitu nanti Ibu menyebutkan kata, lalu nanti kalian menyambung kata-kata sebelumnya dan membuat kata-kata baru, lalu melanjutkan ke pemain berikutnya. Apakah kalian sudah paham? Paham, Paham, Ibu. Bu. Baik, Ibu mulai ya. Ibu mempunyai satu kata belajar. Terus disambung Mbak Adinda. Belajar itu Terus Mbak Mukti. Belajar itu menyenangkan. Dilanjut Mbak Alri. Mbak Alri. Yaudah diganti Mbak Sistia. Belajar itu menyenangkan apabila Apa Mbak kurang jelas? belajar itu menyenangkan apabila Dilanjut Mbak Harnum. Belajar itu menyenangkan apabila ada
Dilanjut Mbak Tanti. Belajar itu menyenangkan apabila ada teman. Mbak Alri. Ya udah, permainnya sudah selesai ya. Ibu lanjutkan dari pembahasan tadi, pergaulan bebas sudah kita bahas. Silakan Mbak Aning menyimpulkan materi yang sudah kita bahas tadi. Baik, Bu. Jadi kesimpulannya yaitu pergaulan bebas harus dihindari orang sekitar, terutama yang di bawah umur, karena tindakan ini sangat berbahaya untuk kita. Kita harus sadar masing-masing dan atur pola hidup sosial. Terima kasih, Mbak Aning. Apakah anak-anak sudah paham dari materi yang sudah kita bahas tadi? Paham, Bu. Baik, anak-anak, kegiatan konseling kelompok akan kita akhiri sesuai waktu yang kita sepakati 35 menit dan pembahasan hari ini sudah 30 menit, kurang 5 menit lagi akan kita akhiri. Di antara kalian siapa yang mau menyampaikan kembali dari materi yang dibahas selama konseling kelompok? Bagaimana perasaan kalian mengikuti konseling kelompok kali ini? Mbak Mukti bisa mewakilkan? Perasaan saya mengikuti konseling kelompok, saya merasa lebih tahu tentang apa itu pergaulan bebas dan bagaimana cara mengatasinya. Terima kasih. Baik, semuanya sudah jelas ya. Anak-anak, kegiatan konseling kelompok tidak hanya dilakukan satu kali ini saja. Next akan dilakukan kembali, kira-kira kapan bisa melakukan kegiatan ini lagi? Mungkin minggu depan, Bu. Minggu depan, Bu. Baik, minggu depan ya. Dari Ibu mengucapkan terima kasih banyak kepada kalian sudah menyampaikan ide, pendapat, gagasan, serta meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan konseling kelompok pada pagi ini dari awal sampai akhir. Untuk mengakhiri kegiatan konseling kelompok pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.